dari ketiga paslon itu, nomor satu dan nomor tiga, dia bicara tentang, dia terkesan retoris, normatif, tapi dia mampu memberikan gagasan yang mampu kita ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir bersama kita Kang Indra Kurniawan, seorang aktivis. Beliau menggeluti bidang hukum mobil khusus tata negara. Tentu berikut filsafatnya karena kepakaran beliau di situ. Di samping itu beliau juga senang mengasuh karyawan atau serikat pekerja. Nah, kali ini sebelum saya nanti bertanya khusus tentang catatan daripada debat cawapres kemarin, Kang Indra, di awal saya ingin bertanya. Saya terus terang kagum pada netizen Indonesia yang telah banyak mengingatkan tentang etika di luar capresnya siapapun, yang telah banyak mengingatkan adab sopan santun di luar cawapresnya siapapun. Menurut saya mengingatkan itu bagus, mengingatkan itu Pancasilais. Sebetulnya kalau di dalam pandangan Kang Indra tentang budaya orang mengingatkan bahkan kepada cawapres, kepada capres, itu seperti apa sih tipis tebalnya, Kang Indra? Mohon untuk dijelaskan buat pemirsa Jalan Panjang. Ya, makasih Kang Anton, kesempatan yang baik ya, saya apresiasi diberikan kepercayaan untuk sedikit sharing lah ya, sharing ya. Jadi ya sebetulnya kalau kita bicara tentang hubungan dari konten yang memang sedang hangat-hangatnya di sisi capres cawapres lah gitu ya, kita kan tidak bisa melepaskan dari konteks seseorang punya kompetensi dan kemampuan ada di jabatan itu gitu kan. Capres cawapres itu kan sebetulnya meskipun mereka belum menjadi menang, tapi itu adalah jabatan, ya kan, jabatan-jabatan lah gitu ya. Nah, sehingga karena fokus saya hukum tata negara itu melihat bagaimana tata cara orang mengisi jabatan, maka yang pertama, yang sebelum saya menjawab terkait dengan mengingatkan etika dan segala macam, kita perlu pahami bersama bahwa masyarakat itu, warga negara itu punya yang namanya dua hak, ya, dua hak yang melekat, yang itu sifatnya ajasi, itu hak yang tidak bisa sebetulnya dipengaruhi orang lain, yaitu adalah hak dipilih dan hak memilih, kan begitu ya, hak memilih dan hak dipilih. Nah, bagi orang yang punya keinginan untuk dipilih, dia harus masuk ke dalam kontestasi, ya kan. Kontestasi misalkan anggaplah capres cawapres dengan berbagai macam mekanisme yang ada, mereka menjadi calon, lalu kemudian ada hak juga yang tidak boleh dilepaskan, yaitu adalah hak orang untuk memilih, ya kan, hak orang. Jadi hak dipilih dan hak memilih itu punya dua bobot yang sama. Jadi ketika dia berada di situasi posisi ingin dipilih orang, maka dia harus memantaskan diri, ya kan, memantaskan diri. Pemantasan diri ini kan sebetulnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana kemampuan dia secara intelektual. Yang kedua, bagaimana kemampuan moral dia, ya kan, karena kalau bicara tentang moral dan intelektual itu bicara tentang leadership secara keseluruhan. Dan leadership secara keseluruhan. Nah, sehingga ketika saya dan Kang Anton atau beberapa teman yang lain memiliki hak untuk memilih salah satu capres misalkan atau salah satu cawapres, tentu kita punya hak juga untuk seberapa objektif kita menilai dan seberapa subjektif juga kita menilai. Dengan latar belakang yang pasti kita akan punya latar belakang berbeda-beda lah gitu ya. Ada yang memang latar belakang dengan kepatsunan terhadap parpol gitu ya. Ada latar belakang dia independen, dia benar-benar melihat skill dan kemampuan orang itu seperti apa sih,
ya kan, untuk mengisi jabatan publik. Lalu juga kita melihat bahwa saya pernah diberikan beberapa bukan masukan ya, ada advice lah gitu. Bahkan mungkin dalam Sunnatullah juga mungkin kita bisa ini bersama bahwa ilmu tanpa adab itu ibarat apa ya? Itu tidak ada gunanya sebetulnya kan begitu ya. Ilmu tanpa adab itu tidak ada gunanya. Saya seorang murid, adab saya harus saya gunakan terhadap seorang guru, kan begitu kan? Jadi adab akan selalu berkaitan dengan etika. Kan etika itu abstrak ya, Anton ya. Etika itu abstrak lah ya. Semua orang punya standar etika, tapi paling tidak kita punya yang namanya etika publik. Nah, etika publik itu teoritisasinya jelas. Jadi kalau kita bicara tentang etika agama, etika orang Sunda, etika orang Palembang, orang Medan, itu nggak bisa disamakan karena standarnya berbeda. Tetapi kalau etika publik, etika pejabat publik, maka itu teoritisasinya umum. Teoritisasinya umum. Nah, kita bisa melihat kita harus punya kewajiban untuk mengingatkan karena begini, KPU melakukan debat publik mengenai capres cawapres. Itu pakai waktu pakai pajak loh dulu, KPU itu bayar, ya kan? Itu pakai pajak kita. Maka kita cara mengembalikan negara terhadap kita itu adalah menampilkan paslon-paslon yang memang mampu kita baca, mampu kita cium, ya kan? Kan kita berharap, anggaplah dari ketiga capres cawapres ini memberikan output deliverable. Jadi deliverable itu sesuatu yang bisa kita cium kemampuannya, cium etikanya, cium leadershipnya kan, ya kan, cium leadershipnya. Lalu yang kedua, yang pasti ingat bahwa ketika kita menampilkan wajah calon pejabat publik, maka mata yang melihat bukan hanya kita sebagai orang yang punya pilihan, hak pilih, tapi dunia luar juga melihat. Ya kan? Ingat, politik, ekonomi, kita terhubung dengan yang namanya dunia internasional. Jangan lupa. Kita butuh wibawa, kita butuh karakter, kita butuh kekuatan marwah seorang leadership yang memang harus disegani. Harus disegani kan. Nah, sehingga tadi menjawab pertanyaan tadi bahwa ketika kita bicara mengingatkan etika publik, maka standar yang harus kita ambil bukan standar kesukuan, bukan standar religiulitas, tapi standar etika publik ketika dia akan menjadi pejabat publik suatu saat nanti. Kira-kira begitu, Kang Anton. Bukan juga standar salah satu calon ya, ini standar minimalnya publik Indonesia, kira-kira begitu ya, Kang Indra? Betul. Karena dari ada salah satu buku karangan Haryat Moko. Judulnya adalah Etika Publik. Clear kok di sana. Gimana sih prakondisi ketika seseorang mampu dianggap atau mampu dia akan menjadi pejabat publik di suatu saat nanti. Maka yang paling pertama apa? Etika. Karena etika itu akan mencerminkan konsistensi, eksistensi, integritas, kejujuran. Etika itu akan menggambarkan seberapa kuat dia memimpin, seberapa kuat dia punya pohon akarnya ketika dia diombang-ambing dengan yang namanya dialektika. Kan dalam sistem kebijakan itu dialektikanya besar sekali. Dorongan dari kesejahteraan masyarakat atau dorongan dari kaum-kaum oligarki atau sistem kartelis. Nah, bagaimana seorang leadership ini punya sikap, maka itu akan ditentukan oleh etikanya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Saya tahu Kang Indra juga suka jawaban-jawaban yang terukur begitu ya, yang terstruktur. Ya. Nah, dari catatan Kang Indra Kurniawan, saya tahu sekali lagi Kang Indra senang sekali dengan jawaban-jawaban yang terukur, terstruktur. Evaluasi catatan bagi saya, bagi bangsa ini, bagi masyarakat banyak untuk didiskusikan apa catatan terdalam bagi Kang Indra terhadap debat saudara-saudara kita, cawapres-cawapres kita, sekali lagi tanpa menyebut nama begitu ya. 1, 2, 3, catatan terdalam apa dari Kang Indra? Silakan Kang Indra. Ya. Jujur ya, Kang, kalau saya lihat begini,
ketika kita bicara gagasan, maka gagasan itu harus terbentuk dari premis-premis, gitu ya. Dari premis-premis sehingga satu ketika dia akan mengambil yang namanya konklusi, ya kan. Keteraturan premis akan menentukan kekuatan konklusi. Gagasan itu biasanya punya karakter seperti itu, gitu ya. Nah, ada apa namanya, ada tiga highlight lah, tiga pointer yang saya ambil dari pasangan calon itu, gitu ya. Saya tidak menyebut nama, tapi memang kita harus bicara tentang nomor saja lah ya, karena kita harus konkret dalam melihat ini, gitu. Nah, kalau saya melihat debat dari ketiga paslon itu, nomor 1 dan nomor 3, dia bicara tentang, dia terkesan retoris, normatif, tapi dia mampu memberikan gagasan yang mampu kita ukur. Karena begini, ukuran gagasan itu kan harus achievable, kan? Harus mampu diraih, ya, harus mampu diraih, lalu kemudian terukur, lalu kemudian mampu dijalankan. Bahasa saya harus mampu dipeluk. Betul, harus mampu. Memang cita-cita boleh setinggi langit, tapi cita-cita itu bisa tercapai atau tidak, realistis. Itu urusannya, kan begitu ya. Nah, saya melihat dari kontennya saja, gitu ya. Jadi pertempuran gagasan dengan pertempuran gimmick itu menjadi beradu tuh di dalam debat itu, kan gitu ya. Ada paslon yang memang dia asik bicara tentang bahwa negara ini perlu berubah, ya kan? Bagaimana oligarki bisa ditekan agar kesejahteraan masyarakat bisa naik, kan gitu ya, kan? Dua kepentingan ini bisa saling berseberangan nih, kan? Semakin kita mampu, oligarki tidak bisa dihilangkan. Ada bahasa yang bagus, maaf Kang Indra, tanpa mengecilkan yang besar. Oh iya, betul. Ya, oligarki itu apa namanya, identik dengan yang namanya kapital. Kapitalis itu identik dengan pengusaha. Kan gitu ya, Kang Anton. Tanpa pengusaha, bagaimana kita bekerja? Ya kan? Tapi tanpa pekerja, pengusaha pun tidak akan pernah mampu untuk bisa tumbuh lah, begitu. Nah, kalau saya melihat konten yang paling dalam lah, gitu ya. Nah, seperti saya harus jujur bahwa saya dari awal tidak setuju dengan prioritas negara. Kalau misalkan bicara tentang program strategi nasional, misalkan di IKN lah, gitu ya. Itu salah satu contoh lah, IKN dan segala macam. Saya mempelajari dari tiga paslon ini secara detail bahwa yang nomor 1 sudah jelas bahwa perlu melakukan restruktur anggaran terhadap IKN. Ingat ya, merubah itu bukan berarti menolak. Nah, ada paradigma penyesatan informasi seolah-olah IKN itu akan ditolak, gitu ya. Sementara kan IKN sudah menjadi undang-undang. Tapi kan undang-undang itu sebetulnya masih mampu dilakukan restruktur atau dilakukan revisi. Itu hal biasa ya dalam ketatanegaraan. Oh, merevisi undang-undang, sepertinya nomor 1 melihat ini kita memilih menggelontorkan uang banyak di satu titik, tetapi sebetulnya urgensi di titik-titik kota lain juga masih memerlukan budgeting itu, kan begitu. Sementara kalau nomor 3, saya melihat nomor 3 itu kan dalam konteks IKN mereka playing safe, ya kan? Mereka playing safe, mereka tidak terlalu banyak keberlanjutan IKN itu tidak dibahas secara detail, tapi mereka lebih tidak terlalu banyak mengargumentasikan itu. Coba dilihat, tidak terlalu banyak mengargumentasikan itu. Nah, sementara yang nomor 2, ya artinya saya melihat nomor 2 ini dalam memberikan pointer IKN itu kan sebetulnya dia tidak punya new mindset. Dia tidak punya kebijakan baru. Dia hanya melanjutkan program sebelumnya. Sehingga leadership nomor 2 menjadi tidak terlihat. Ya kan? Tidak punya kemandirian leadership. Kenapa? Nomor 2. Ya, jadi ya anak SMP pun kalau untuk copy paste ya bisa aja, kan begitu ya. Tidak perlu kita muncul seseorang yang punya kemampuan tapi dia copy paste dari program sebelumnya, ya buat apa? Sehingga kan restructure tidak akan ada. Reformir terhadap peraturan juga tidak akan ada.
melihat urgensi, apakah kebutuhan IKN ini betul-betul punya urgensi yang sangat vital di tengah kita juga masih punya problem fundamental di bangsa ini, yaitu adalah kuantifikasi dan kualitas pendidikan yang seharusnya itu menjadi fokus yang harus diutamakan. Nah, sementara anggaran yang begitu ratusan triliun yang akan digelontorkan di IKN ini kan butuh APBN yang gede, butuh rayuan terhadap investor, ya kan? Sehingga simultan, Kang. Jadi tidak bisa bicara IKN ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak bisa. Ini butuh studi kelayakan atau feasibility study yang memang membutuhkan diskusi publik yang lama dan banyak dulu gitu. Sebelum di satu hari bangun, tiba-tiba undang-undang itu sudah disahkan. Apa bedanya dengan kehadiran undang-undang omnibus? Sehingga ya tadi menjawab bahwa saya tidak mengomentari detail, karena detail dari hal-hal yang dikeluarkan oleh 3 paslon ini kan retoris normatif, kan begitu ya, karena kecukupan waktu yang dimiliki hanya nggak lebih dari beberapa menit saja, sehingga memang harus butuh efektivitas dan efisiensi dalam menyampaikan gagasan dan ide, sehingga kita tidak muluk-muluk untuk melihat detail dari argumen itu sangat deskriptif, itu nggak mungkin dengan waktu segitu. Hanya paling tidak dari 01 dan 03 saya melihat gagasannya dibangun atas dasar premis-premis yang kuat sehingga konklusinya kuat. Tapi yang nomor 2 saya tidak melihat leadership. Karena apa? Karena copy paste, kan. Jadi tidak ada ya, selain copy paste ya, selain memunculkan definisi dan peristilahan yang tujuannya untuk menjebak agar orang lain tidak bisa mampu menjawab hanya gara-gara jawaban singkatan lah gitu-gitu kan. Itu menjadi apa namanya, kalau kami dari kalau netizen itu melihat ya etikanya di situ, ini kok gak substansial, kok ini lebih ke bermain kata supaya orang tersudut hanya gara-gara tidak bisa menjawab definisi-definisi kan. Itu sudah mengaburkan kualitas dari si nomor 2 itu sendiri. Itu kalau menurut saya, Kang Anton, kira-kira. Bukankah ada gagasan makan siang gratis, dan tentu itu bergizi, ada gagasan makan susu gratis, jadi tidak melulu copy paste begitu. Tanggapan Kang Indra. Gini, sampai detik ini saya bekerja di satu perusahaan yang membiasakan diri ketika kita mau membuat satu program, maka harus ada project manajemennya. Analisis resikonya antara budget yang dikeluarkan dengan nilai tambah ketika proyek itu dijalankan itu seperti apa, kan begitu. Saya sampai detik ini juga masih bingung, Kang. Itu mekanisme pengadaan makan siang gratis itu akan seperti apa? Apakah orang ngantri tuh nanti misalnya gitu ya, ngantri untuk makan siang gratis kan gitu ya? Penyediaannya siapa? Higienisasinya seperti apa? Ya kan, belum lagi itu ngasih makan 80 juta orang, itu apakah akan dikasih makan per hari segala macam. Sementara kalau kita bicara gizi, kita tidak bisa langsung one time ngasih makan orang gizinya jadi bagus. Gizi itu bicara dari pertumbuhan ibu hamil, anak usia di bawah 2 tahun harus diinjek dengan apa namanya imunisasi yang baik, lalu kemudian gizi yang baik, sehingga sektornya bukan terlalu umum. Kalau makan itu kan umum, kan? Ya kan? Ngukur seberapa akan bergizi. Toh semua bangsa Indonesia itu sedang makan saat ini. Yang membedakan kan hanya kuantitas sama kualitas menunya saja. Ya kan? Belum lagi sapinya dari mana ya? Nah, apalagi kita bicara tentang sumber-sumber yang ya itu mungkin ceritanya lain ya, ketika kita membutuhkan ton susu kita harus import sapi ya itu menjadi pertanyaan selanjutnya, ini ada apa di balik ini kan. Pada akhirnya kita harus jujur, kalau sisi program makan siang gratis sama susu gratis, ya susu gratis susu tinggal beli bagiin, ya kan. Kalau makan siang gratis, cara makannya seperti apa, pengadaannya seperti apa, apakah justru akan memperkaya perusahaan-perusahaan catering yang sorry to say backgroundnya Cawapres 02 ini dari catering juga pada akhirnya ya gini, saya harus membiasakan diri. Ada yang namanya methodological opt-out ya. Itu digagas oleh yang namanya René Descartes. René Descartes itu adalah filsuf Prancis yang bicara tentang kita harus selalu ragu
dengan rencana-rencana pemerintah. Kita harus selalu ragu. Sampai pada akhirnya saya pun akan bertanya, ketika undang-undang IKN ini akan direstruktur oleh 01, misal gitu ya, maka mekanisme restrukturnya seperti apa? Di tengah undang-undang ini budgetnya sudah ada. Di tengah kita juga IKN ini sedang dibangun proses infrastrukturnya. Apakah akan dimangkrakkan? Apakah akan di restructure, gedungnya dialih fungsikan atau seperti apa? Itu juga harus clear tuh. Ya kan, karena ongoing kan, ongoing. Nah, seberapa kritis saya juga akan melihat kedalaman dari program-program 01, 02 dan 03. Sudah jelas di kedalaman 01 melihat bahwa IKN ini adalah sebuah proyek yang ugal-ugalan, yang dalam satu ketika bangun undang-undang ini sudah hadir tanpa melibatkan banyak diskusi publik, sehingga ketika sebuah produk kurang atau minim diskusi publik, maka dia prematur. Maka dia tidak bisa mengabsorb, kurang bisa mengabsorb kepentingan. Karena undang-undang ini ya, prinsip dasar kehadiran regulasi itu adalah untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya orang. Karena prinsip legislasi kan, undang-undang itu prinsip legislasi ya Kang. Prinsip legislasi itu adalah the greatest happiness for the greatest number. Kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu prinsip legislasi yang harus kita pegang. Gitu ya. Sehingga undang-undang IKN ini atau proyek IKN ini sebetulnya diperuntukkan untuk rakyat atau untuk kepentingan kekuasaan bagi proyek sesaat yang akan melanggengkan kapitalistik yang begitu ya kita boleh jujur lah ya, bahwa 4 orang terkaya Indonesia itu kekayaannya setara dengan 100 juta orang Indonesia. Itu problem kan gitu. Nah, sehingga benar, saya selalu mengutip apa yang dikatakan Thomas Lembong, terlepas dari masalah keberadaan dia di 01 sekarang. Karena Thomas Lembong juga kan dari dulu pernah menjadi orang yang dimintai contekan sama Pak Jokowi juga untuk pidato dan segala macam. Saya tahu persis ya intelektualitas dia, lalu kemudian dia orangnya itu dia selalu mengkalkulasi dan baru dia perhitungan banget lah orangnya ya, perhitungan banget. Thomas Lembong bilang dalam mengukur gini, 3% dana IKN itu cukup atau setara dengan, kan dana IKN itu 460 triliun ya kan? 3% dana IKN atau setara dengan 13,5 triliun itu sebetulnya cukup untuk memperbaiki kualitas sekolah sebanyak 80.000 yang rusak berat di seluruh Kalimantan. Itu hanya 3%. 2% dana IKN atau setara dengan kurang lebih sekitar 9 sampai 10 triliun itu cukup untuk memberikan air bersih untuk 2 juta orang untuk seluruh Kalimantan. Bahkan 1% dana IKN itu cukup untuk menghubungkan transportasi massal di wilayah-wilayah di seluruh Kalimantan. Jadi dia fokusnya tidak satu titik. Jadi totalnya itu 3,5, 2, tidak lebih dari 6%. Itu sebetulnya sektor fundamental itu bisa dibangun di seluruh Kalimantan. Di seluruh Kalimantan. Tidak hanya di satu titik. Dan sisanya ya 90%, Sumatera juga perlu kok. Nusa Tenggara juga perlu kok. Ya kan, bahkan Maluku atau Sulawesi juga perlu kok. Nah, sehingga cara-cara berpikir bagaimana urgensi penggelontoran uang banyak itu harus selalu mampu dinikmati oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Catatannya gitu. Menarik, mesti membahagiakan sebanyak mungkin orang. Karena APBN itu bukan untuk sekelompok, apalagi 1, 2, 3 gelintir keluarga, kan gitu Kang Indra. Setuju. Gitu kira-kira. Jadi ya Kabupaten Penajam Pasir Utara itu adalah kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Pasir. Nah, penduduknya hanya 150.000. Kecamatannya hanya 4. Di ujung yang paling dekat ke Balikpapan itu namanya Kecamatan Penajam. Nah, di ujung yang sebelah lagi namanya Kecamatan Sepaku. Nah, IKN itu akan dibangun di Kecamatan Sepaku. Penduduknya itu kurang lebih hanya 20 ribuan. Di satu kecamatan Sepaku itu. Jadi kebetulan tahun 2013 sampai 2015 saya itu lama di Kalimantan, pas di Balikpapan, dan salah satu lokasi kerja di perusahaan saya itu di daerah Penajam.
Saya sering lewat ke Sepaku sehingga tahu persis lah demografinya seperti apa dan segala macam. Nah, sehingga sebetulnya ini bukan terkait di mana IKN itu dibangun. Cuma bukan tentang itu, ya kan? Di Medan pun silahkan gitu. Di Kalimantan, jadi kita tidak bicara tentang strategis tempat, kita bicara tentang urgensi, ya kan? Makanya dengan ukuran yang tadi ya, membahagiakan orang banyak apa enggak? betul, betul. Makanya begini. Jadi saya kembali lagi mengutip beberapa catatan dari apa namanya kaptennya Tom Lembong ini, Tahu? bahwa apa namanya tahun 2015 itu di World Bank itu sudah melakukan yang namanya survei bahwa untuk membangun apa namanya struktur dasar di Indonesia untuk kurang lebih 14 sampai 15 kota itu hanya butuh uang 150 triliun waktu 2015. Anggap saja lah kalau sekarang apa namanya nilai meningkat dan segala macam itu kurang lebih dihitung sekitar 270 triliun untuk membangun struktur dasar di 14 kota di Indonesia. Sehingga buffer zone itu bisa menjadi di lebih banyak area kan. Nah, saya ingin realistis bahwa ketika kita punya duit banyak, maka yang menikmati lebih banyak itu akan semakin bermanfaat. Ketimbang hanya satu wilayah yang diberikan banyak manfaat, tetapi impact-nya itu harus lama. Ya apa bedanya dengan bangun kereta cepat? Kalau ditanya bermanfaat ya bermanfaat, saya naik bayar. Cuman ketika bicara tentang return on investment yang 100 tahun, kita tidak bicara manfaat di situ. Ya kan? Ya kan? Berarti urgensinya ini butuh bikin kereta cepat. Makanya saya kemarin itu sempat mengilustrasikan ya, kalau kayak di Garut aja lah gitu ya, Kang Anton ya. Kita waktu itu punya duit 35 miliar. Pemerintah fokus untuk bangun Penyu Aquatic yang akuatik yang di Sor ya. Gitu. Saya pernah nanya, saya bilang, ini you punya duit 35 miliar, penting buat penyu akuatik yang akan hanya dinikmati oleh ratusan orang, atau kamu 35 miliar ini kamu gelontorkan untuk bikin balai latihan kerja. Kita bangun gedungnya dengan baik, kita bikin peralatan, kita beli peralatan-peralatan, mesin las, mesin listrik, mesin bor segala macam untuk upskilling, sehingga tenaga kerja itu punya kompetensi yang naik. Kira-kira kalau menurut kacamata yang paling lemah sekalipun, saya akan lebih memilih bangun BLK dong. Kemanfaatannya akan dirasakan orang banyak, kan begitu ya. Lulusan-lulusan dari SMA bisa mengupgrade skillnya di gedung itu dengan gratis. Sekarang, sorry, kalau kita bicara penyu akuatik, manfaat ya manfaat, cuman yang menikmatinya sedikit. Nah, itulah kategorisasi atau kualifikasi. Ini bukan terkait dengan penting dan tidak penting IKN. Ini terkait dengan urgensi mana kan bangsa kita kan masih banyak masalah. Ya kan? Masih banyak masalah kan gitu. Makanya saya bilang daya saing bangsa Indonesia itu lemah. Kelemahan daya saing didasari dari tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan rendah itu diakibatkan dari apa? Dari kemiskinan yang akut, dari pendapatan yang kurang. Maka kenapa duit yang ratusan triliun itu tidak kita gelontorkan dulu untuk menumbuhkan masalah-masalah itu yang tadinya masalah akut menjadi masalah biasa. Dari masalah biasa menjadi medium sehingga dia bisa menjadi solve, bisa menjadi solutif lah gitu, uang banyak. Kira-kira gitu, Kang Anto. Oke, Kang Indra, terima kasih atas infak ilmu dan waktunya. Saya mohonkan kesediaannya lagi di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang Indra. Kami Kang Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.